Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 4444220068. Di sini saya akan membuat video mengenai analisis kadar vitamin D berdasarkan literatur yang saya baca. Jadi, vitamin D atau disebut juga dengan vitamin antirakitis merupakan salah satu jenis vitamin larut lemak prohormon yang juga dikenal dengan nama kalsiferol. Vitamin D adalah senyawa yang stabil sehingga tidak rusak oleh pemanasan, penyimpanan, atau penanganan pasca panen. Vitamin D dapat larut dalam minyak dan lemak, alkohol, dan propilen glikol. Vitamin D dapat dipengaruhi oleh cahaya serta bersifat termolabil. Vitamin D memiliki spektrum serapan karakteristik maksimum pada panjang gelombang 265 nanometer. Vitamin D memiliki dua bioekuivalen, yaitu vitamin D2 dan vitamin D3. Berikut merupakan gambar dari struktur vitamin D2 dan vitamin D3. Vitamin D2 dikenal sebagai ergokalsiferol, diperoleh dari makanan sumber nabati dan suplemen oral. Sedangkan vitamin D yang dikenal sebagai kolekalsiferol diperoleh dari paparan sinar ultraviolet B atau UVB yang berasal dari radiasi sinar matahari serta konsumsi sumber makanan seperti ikan berminyak, makanan yang telah difortifikasi, dan suplemen oral. Nah, ini berikut merupakan sumber-sumber vitamin D pada pangan, yaitu terdapat pada ikan salmon, ikan tuna, kuning telur, hati sapi, ataupun jamur kancing. Vitamin D dapat diuji secara kualitatif dengan pemanasan menggunakan hidrogen peroksida. Prinsipnya yaitu, umumnya vitamin D stabil terhadap pemanasan, asam, dan oksigen. Vitamin D secara lambat didestruksi bila lingkungannya alkalis, terutama bila terdapat udara dan cahaya. Pemanasan dengan hidrogen peroksida tidak merusak vitamin D, namun akan merusak vitamin A. Berikut merupakan langkah-langkah uji kualitatif vitamin D dengan pemanasan hidrogen peroksida. Yang pertama, masukkan 10 tetes ekstrak sampel ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 10 tetes larutan hidrogen peroksida atau H2O2 5%, lalu dikocok hingga homogen selama 1 menit. Nah, fungsi penambahan larutan hidrogen peroksida ini untuk menghilangkan kandungan vitamin A dalam sampel, sehingga yang diidentifikasi hanyalah vitamin D. Lalu dipanaskan di api kecil perlahan-lahan sampai tidak ada gelembung gas keluar, dan usahakan jangan sampai mendidih. Lalu tabung didinginkan di bawah air keran dan dilakukan uji dengan reaksi Carr-Price, yaitu atau trichloroacetat, dan amati perubahan warna yang terjadi. Jika terbentuk warna jingga kuning, berarti positif mengandung vitamin D. Nah, ini merupakan kelebihan dan kekurangan uji kualitatif vitamin D dengan pemanasan hidrogen peroksida. Kelebihannya yaitu sederhana, cepat, dan mudah dilakukan. Warna titik akhir lebih mudah teramati karena terbentuk warna jingga kuning dan tidak memerlukan banyak biaya. Namun kekurangannya yaitu hanya sebatas pada analisis secara kualitatif dan memungkinkan terjadinya reaksi samping sehingga terbentuk negatif palsu. Secara umum, metode uji kuantitatif vitamin D terdapat 3, yaitu yang pertama radioimmunoassays atau RIA. Metode ini dikembangkan pada tahun 80-an, dan baru-baru ini metode ini digunakan secara rutin pada laboratorium klinis. Pada tahun 2015, kurang dari 2% partisipan vitamin D external quality assessment menggunakan metode ini. Metode ini RIA ini yang tersedia secara komersial diproduksi pertama oleh Diasorin yang berdasarkan pada metode yang dideskripsikan oleh Hollis et al. Pada tahun 1993. Metode RIA ini
RIA diasorin ini merupakan metode yang paling banyak digunakan di dunia untuk pemeriksaan diagnostik rutin maupun penelitian klinis. Kemudian metode yang kedua itu ada automated immunoassays, di mana metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan secara rutin di dunia dan perusahaan-perusahaan diagnostik telah meluncurkan berbagai macam metode mereka sendiri untuk pengukuran kadar vitamin D. Karakteristik dari metode ini berdasarkan klaim dari perusahaan masing-masing. Dan metode yang ketiga yaitu prosedur kromatografi dengan GC, gas kromatografi, atau HPLC, dan liquid chromatography tandem mass spectroscopy. Metode LCMS ini dianggap sebagai baku emas untuk mengukur kadar vitamin D. Metode LCMS sangat kompleks sehingga membutuhkan tenaga ahli dan waktu yang lama, sehingga metode ini jarang digunakan untuk diagnostik rutin. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana metode pengukuran vitamin D secara HPLC. Langkah pertama itu persiapan sampel, di mana sampel ditimbang dan diproses untuk ekstraksi vitamin D. Karena vitamin D ini ada senyawa yang larut dalam lemak, biasanya dilakukan ekstraksi dengan pelarut organik seperti etanol, metanol, atau campuran pelarut lain yang sesuai. Pada saat proses ekstraksi, dapat ditambahkan bahan pengawet antioksidan seperti asam askorbat dan BHT untuk mencegah oksidasi vitamin D selama preparasi sampel. Kemudian sampel yang telah dicampur pelarut kemudian dipanaskan pada suhu tertentu untuk membantu pelepasan vitamin D dari matriks sampel, lalu kemudian didinginkan. Kemudian tahap kedua yaitu ekstraksi dan pemisahan. Setelah dilakukan proses ekstraksi sampel, larutan sampel dimasukkan ke carang pemisah untuk memisahkan fase organik yang mengandung vitamin D dari fase air dan kotoran lainnya. Larutan hasil ekstraksi kemudian dikonsentrasikan jika diperlukan agar vitamin D berada dalam konsentrasi yang cukup untuk dideteksi oleh HPLC. Dan yang ketiga, penambahan standar internal. Standar internal biasanya vitamin D2 ditambahkan ke dalam sampel dan larutan standar untuk mengkompensasi variabilitas selama proses ekstraksi dan analisis, serta untuk meningkatkan akurasi kuantifikasi. Kemudian yang terakhir yaitu analisis dengan HPLC. Larutan hasil ekstraksi disuntikan ke dalam sistem HPLC. Kolom kromatografi yang umum digunakan adalah kolom C18 dengan ukuran partikel sekitar 3-5 mikrometer. Fase gerak yang digunakan biasanya campuran asetonitril dan metanol dengan perbandingan tertentu. Misalnya bisa 80:20 ataupun 10:90. Dan alirannya sekitar 0,7 sampai 1 ml per menit. Deteksi vitamin D dilakukan dengan detektor ultraviolet atau diode array detector pada panjang gelombang sekitar 265 nanometer karena vitamin D menyerap UV pada panjang gelombang tersebut. Sekian video dari saya mengenai analisis vitamin D. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.